Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mufti Aulia Onisa dari kelas HES 3E dengan nomor NIM 2021111180. Di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fikih mawaris, yaitu yang bertemakan pengertian rukun, syarat, dan sebab dalam mawaris. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu waris. Hukum waris Islam adalah hukum yang dibuat untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya, dan juga jumlah bagian tiap ahli waris. Dalam hukum waris Islam, pembagian waris sangatlah detail. Mengapa demikian? Karena hukum waris Islam berpedoman kepada Al-Quran, sebagaimana ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pembagian tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Jika kita berbicara tentang waris, maka hal ini selalu dikaitkan dengan kehidupan manusia dan juga keluarga. Lalu selanjutnya yaitu rukun waris. 3 rukun warisan yang perlu dipenuhi, yaitu yang pertama, orang yang mewariskan hartanya atau yang kita sebut yaitu pewaris. Dalam bahasa Arabnya kita menyebutnya al-muwarid. Dengan kata lain, pewaris ini orang yang meninggal nantinya, yang nanti hartanya akan diserahkan pada ahli waris. Lalu yang kedua, ahli waris, orang yang berhak menerima harta warisan. Jadi ahli waris ini harus dipastikan terlebih dahulu dia sudah meninggal apa masih hidup. Jika ahli waris tidak ada, maka harta dari pewaris akan diurus oleh Baitul Mal yang nantinya hartanya tersebut akan digunakan oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, harta benda yang menjadi warisan atau yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia. Jadi harta bendanya dipastikan terlebih dahulu pewaris mempunyai harta yang dapat diwariskan atau tidak. Jika si pewaris tidak memiliki harta, maka pembagian warisan tidak perlu ada. Lalu syarat waris. Syarat bagi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan menurut hukum waris Islam antara lain 1. Pewaris dinyatakan meninggal dunia atau meninggal secara hakiki ataupun hukum. Maksud dari meninggal dunia secara hakiki yaitu yang wujudnya ada, yang kasat mata. Jenazahnya ada, mayatnya ada, lalu secara jelas kita melihat ya dimandikan, dikuburkan. Ya maksudnya meninggal dunia secara wajar. Lalu maksud dari meninggal dunia secara hukum, seperti dalam kasus orang yang telah hilang, dikabarkan hilang, dengan berbagai cara telah dilakukan untuk menemukan orang tersebut, namun sampai detik itu juga tidak ditemukan orang tersebut, maka hakim menyatakan orang tersebut meninggal dunia. Lalu yang kedua, para ahli waris masih hidup ketika akan diwarisi. Seperti yang saya bahas tadi, ahli waris haruslah dipastikan terlebih dahulu dia masih hidup atau tidak. Lalu adanya harta warisan. Menganut agama yang sama yaitu Islam. Jadi waris dapat dibagi sesama Islam, harus sesama Islam. Lalu mengetahui sebab menjadi ahli waris. Jadi ahli waris di sini tidak sembarang langsung mendapatkan harta benda dari si pewaris. Namun ahli waris ini harus paham apa sebabnya dia berhak mendapatkan harta dari pewaris. Lalu penjelasan mengenai sebab mendapatkan ahli waris. Yang pertama kekerabatan, yang kedua pernikahan, dan yang ketiga memerdekakan budak. Dalam kekerabatan yaitu kedua orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, anak paman, yang sekandung, seayah, seibu. Lalu dalam pernikahan ini yang melalui akad nikahnya yang sah. Jika ada kasus bagaimana jika
sepasang suami istri menikah di pagi hari. Lalu pada sore harinya si suami dari pasangan tersebut itu meninggal dunia. Maka apakah istri mendapatkan warisan dari sang suami? Maka jawabannya ya, dia dapat. Karena yang dilihat di sini dia menikah dengan akad yang sah, yang banyak saksi mata yang menyaksikan adanya akad nikah tersebut. Lalu adanya talak raj'i. Talak raj'i itu talak yang masih bisa dirujuk. Seperti contoh, semisal ada suami ini mentalak istrinya. Lalu semasa pertengahan masa idahnya si istri, sang suami ini meninggal dunia. Apakah sang istri mendapatkan warisan? Ya, dia mendapatkan warisan karena kasusnya dia masih talak raj'i. Karena masih talak satu. Dan adapun jika suami mentalak 3 istrinya, itu beda lagi. Berarti sang istri tidak berhak mendapatkan hak warisan. Lalu memerdekakan budak. Memerdekakan budak ini kasus zaman dahulu. Jika sang budak meninggal dunia, maka si tuan berhak menerima harta dari budak tersebut. Namun jika sebaliknya, jika si tuan meninggal dunia, maka budak tidak berhak mendapatkan harta warisan. Lalu, dokumen waris yang perlu dimiliki ahli waris untuk mendapatkan haknya. Yang pertama, akta waris dan SK waris yang disahkan oleh lurah dan ditetapkan oleh camat WNI. Lalu yang kedua, membuat akta waris atau notaris seperti WNI keturunan Eropa, Arab, Tionghoa, dan India. Jadi, dokumen-dokumen tersebut ini sangatlah penting untuk ditindaklanjuti. Karena sebagai bukti apakah itu sudah lunas apa belum, apakah itu sah apa tidak, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.